agar senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari ring salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita tasawuf yang akan diajarkan oleh guru kita Al-Muqaddam Al-Mukhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Khair Afandi, marilah kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus untuk negeri kita agar diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Ala haziniyah wa qulitin solihah wa ila haratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Pak Kiai waktu dan tempat dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'afani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ij'al hadza ijtima'an tamman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan linaili mardatika bijahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, para jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang Allah muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Terkhusus nikmat sehat wal afiah, nikmat Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan juga tentunya nikmat yang besar buat kita semuanya, yakni nikmat bagaimana Allah pun memberikan kemerdekaan kepada kita sampai detik ini, dan kemerdekaan untuk bangsa kita sampai saat ini. Di hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus ini, tentunya mudah-mudahan kita semuanya makin bertambah giat dalam ibadah, karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang seiman, mereka ibadah tidak tenang, mereka ibadah harus dalam tekanan-tekanan dari orang-orang kafir, sementara kita bebas melaksanakan ibadah dengan pengeras suara, kita berdakwah, mengadakan tabligul akbar dan lain sebagainya. Mereka saudara-saudara kita mungkin tidak bisa seperti itu. Nah, kita yang aman jangan sampai merasa nyaman sehingga ibadah pun kita banyak tinggalin. Saking nyamannya ibadah ditinggalin. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini tadi mohon maaf tidak bisa ikut jamaah subuh karena tadi para asatiz dan yang besar-besarnya juga ada yang pada pulang. Jadi saya harus pimpin sholat subuh jamaah dulu anak-anak di sana.
langsung habis sholat subuh langsung ke sini ngacir, ternyata udah bubar. Untung masih ada semuanya gitu. Iya. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab hikam kita, kajian tasawuf kita di hikmah yang ke-17. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyazhara fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fihi. Tidaklah tersisa minal jahli, daripada kebodohan, syai'an akan sesuatu. Siapa man orang aroda yang menghendaki itu si man, ayyuzhira bahwasanya menzahirkan, merealisasikan itu si iman fil waqti pada saat itu, ghaira ma azharahu akan selain perkara yang menzahirkan siapa Allah fihi di dalam itu si iman. Jadi tidaklah menyisakan kebodohan. Jadi bodohnya diborong sama dia ya. Bukan hanya bodoh sekedar bodoh, tapi diborong, nggak ada sisa kebodohannya, saking bodoh-bodohnya, kata Al-Imam Ibnu Athaillah. Ma taraka minal jahli syai'an. Siapa itu orang yang banget bodoh tuh? Man aroda ayyuzhira fil waqti. Seseorang yang menginginkan keadaan yang saat itu orang itu keadaannya tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak sadar dengan keadaan yang telah Allah berikan saat ini yang sedang dirasakannya, sementara dia itu ingin sesuatu yang belum dia rasakan saat ini, yang belum dia raih saat ini menandakan orang itu adalah orang yang sangat bodoh, tidak tahu dirinya. Saat ini kita adalah keadaannya sebagai orang yang mungkin kehidupannya belum kaya, hidupnya masih pas-pasan, sementara kita dibaku ingin menjadikan diri kita menjadi orang kaya. Maka sebesar apapun keinginan kita untuk menjadikan diri kita kaya, kalau Allah belum menentukannya, tidak akan pernah saat ini kita menjadi kaya. Kalau di hikmah-hikmah yang sebelumnya kita Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan sawabikul himam la tahrikul aswarul aqdar. Keinginan kita yang diumpamakan seperti kencangnya lari kuda itu tidak akan pernah bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya apa? Intinya kita harus tahu diri, apa yang kita terima saat ini, apa yang kita jalani saat ini berkat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak, mohon maaf, mungkin anak kita kurang baik ya.
sekuat tenaga dan upaya bagaimana kita ingin menjadikan anak kita itu menjadi anak yang baik dengan cara kita. Ada yang dengan bagaimana kita bikin aturan ketat, dengan bagaimana kita itu marah sama anak kita, galak sama kita. Tapi ternyata aturan yang kita buat, kegalakan yang kita lakukan kepada anak kita tidak merubah keadaan anak kita, masih tetap dalam keadaan kurang baik. Jangan pernah kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena sesuatu yang belum Allah tentukan waktunya dan saatnya tidak akan pernah bisa terjadi walaupun kita berupaya sangat besar untuk merubahnya saat itu. Punya istri kurang nurut padahal dinasihatin terus. Punya istri nggak nurut, suruh sholat sampai sekarang sholatnya masih belang-belang. Tugas kita bukan untuk merubah. Tugas kita adalah menjalankan kewajiban kita sebagai suami terhadap istri-istri kita. Adapun untuk berubahnya istri menjadi istri yang saleh, yang taat, mau ibadah sama Allah, itu adalah ketentuan dan keputusan Allah. Kapan? Hanya Allah yang tahu kapannya. Paham ya Pak ya? Pernah dengar kisahnya Nabi Nuh? Apakah istri Nabi Nuh mungkin gak pernah diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah? Pastinya sebelum orang lain Nabi Nuh akan mengajak istri dan anak-anaknya. Tapi apa hasilnya? Ketika orang lain ada yang beriman, dan ketika orang beriman ini diberikan pemberitaan tentang akan adanya banjir besar, mereka sudah naik ke dalam kapal, mereka mau, sementara anaknya justru mereka tidak mau ikut, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Disangkanya suaminya itu adalah gila, bohong. Padahal bukan berarti Nabi Nuh tidak mau merubah keimanan istri dan anaknya, tapi Allah yang belum menginginkan itu. Tuh, ya. Atau dalam pengertian lain hikmah ini, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuzhira fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fihi. Jadi orang yang tahu diri adalah orang yang tahu waktu. Paham? Orang yang mengerti, orang pinter adalah orang yang tahu waktu, sehingga pandai mempergunakan waktunya. Bahkan dalam kitab Risalah Kusyairiyah ya, dikatakan al-waqtu ma anta fihi. Waktu itu adalah sesuatu yang engkau pada saat itu. Ya. In kunta bid dunya fa waqtuka ad-dunya. Ketika kita saat itu disibukkan dengan urusan dunia, maka itulah urusanmu, pikirin dunia secara totalitas. Wa in kunta bil uqba fa waqtuka al uqba. Kalau seandainya pada saat itu adalah waktu untuk mikirin urusan akhirat, maka waktumu fokuskan untuk mikirin akhirat. Maksudnya bagaimana? Waktu itu kita yang manage. Jangan sampai gini, kayak tadi sebelum subuh itu waktu kita untuk urusan dunia kita.
Apa urusan dunia kita? Kita butuh istirahat untuk kesehatan kita malam hari. Tapi Allah memberikan kewajiban ketika sudah terbit fajar, maka Allah mewajibkan kita melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Maka orang yang tahu diri akan memanage waktunya. Di waktu fajar dia akan melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, ternyata hari Minggu ada pengajian, ya, ada ngopi susu. Maka orang yang dia tahu diri dan tahu waktu akan menempatkan waktunya itu untuk duduk melaksanakan taklimnya di hari Minggu. Nanti setelahnya pun akan memanage waktunya. Waktunya akan dilakukan untuk dipergunakan untuk apa? Hari Minggu apakah untuk jalan pagi atau siap-siap untuk upacara bendera kalau hari ini, atau untuk jalan dengan keluarga. Itulah waktu yang hakikatnya kita sendiri bisa memanage. Kebanyakan dari kita, ya, kebanyakan dari kita yaitu orang-orang yang tidak mengerti, tidak dia itu pandai mempergunakan waktu. Sehingga orang yang tidak pandai mempergunakan waktu disebut istilahnya mataroka minal jahli syai'an. Dia borong tuh kebodohannya semua, nggak menyisakan kebodohan. Bodoh banget, bahasanya gitu kata pengarang kitab. Waktunya sholat nggak mau sholat, waktunya kerja nggak mau kerja, ya, waktu kerja malah tidur, waktu sholat malah kerja. Ini orang yang tidak bisa memanage waktunya. Tuh kata Al-Imam Qushairi dalam risalahnya Al-Qushairiyah. Selanjutnya, hikmah ini mataroka minal jahli syai'an man arada ayuzhira fil waqti ghairu ma'zharullah ta'ala fihi, ya, yakni orang-orang yang dia itu tidak mengetahui tentang dirinya dan waktu itu, man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Orang-orang yang ingin buru-buru akan meraih sesuatu qabla awanih, sebelum waktunya, uqiba bihirmanih, maka dia itu akan dihukum dengan tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Maksudnya apa? Nih, para ulama ahli usul fiqih dalam kitab Ashbah wan Nazahir ini memberikan beberapa pengertian dan contoh daripada kaidah man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang terburu-buru, yang pengen cepat-cepat, ya, akan mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Contohnya yaitu idza zubiha al-himar liyukhaza jildahu lam yajuz. Contohnya di mana-mana disembelih binatang, baik himar atau sapi. Kemarin lebaran haji kita kurban motong sapi. Terus diburu-buru tuh, liyukhaza jildahu, belum mati baru dipotong doang, masih dia itu gerak-gerak, ya. Liyukhaza jilduhu, udah dikulitin. Bahkan urat-uratnya udah dipotong-potongin, takut ngamuk padahal baru dipotong,
Ya, idealnya bukan ideal, kan harusnya dia itu meninggal atau mati dengan sendirinya setelah disembelih, antepin biar mati. Kalau diikat nggak apa-apa deh, ikat deh, karena dengan diikat kakinya tidak akan menyebabkan mati. Ya. Tapi kalau seandainya dia disembelih baru set, kakinya uratnya tuh udah pada dipotong-potongin. Ini dengan harapan supaya cepat mati, atau langsung dikulitin dengan harapan cepat-cepat beres, cepat mati, padahal belum mati. Dia kulitin, beres dikulitin mati, emang beres dicopah dipotong ini juga mati, maka lam jajuz, maka hukumnya kagak boleh, haram nantinya. Kenapa? Jangan-jangan itu hewan yang disembelih matinya bukan gara-gara disembelih, gara-gara dipotong dan dikulitin, begitu. Kayaknya nyembelih kambing apa segala macam, habis disembelih udah antepin aja biar dia ada hayatul mustaqirrohnya namanya, ya, biar mati udah nggak gerak-gerak baru digantung. Jangan baru darahnya udah nggak ini tapi masih gerak-gerak udah digantung aja, udah dikulitin. Ini yang kagak boleh, haram hukumnya. Itu kan ya, akhirnya harapan di awal pengen cepet-cepet mati, pengen cepet-cepet dapat dagingnya, jadi haram dagingnya. Begitu juga contohnya, ya, hirmanul qatil al-irsa, terhalanginya orang yang membunuh kepada orang yang yang mewariskan tidak akan mendapatkan harta warisan. Ada anak, orang tuanya punya banda banyak, udah tua, pelit mungkin orang tuanya, akhirnya anaknya cari cara gimana supaya dapat warisan cepet. Ya kan namanya warisan kan orang tua kudu mati dulu kan gitu, kudu meninggal dulu. Akhirnya ada anak nekat, namanya buru-buru pengen dapat warisan dengan cara diracun, dibunuh segala macam. Dibunuh tuh orang tuanya, harapannya pengen dapat warisan cepet. Ini justru dia akan terhalang sebab membunuh orang tuanya. Harapan pengen cepat dapat warisan, padahal dia tidak akan dapat warisan. Nah ini juga maksudnya, ini gambaran kalau kita kaitkan dengan tasawuf dan hikmah tadi. Sudahlah, Allah saat ini memberikan apa buat kita. Jangan kita itu ngoyoh pengen mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan saat ini. Apalagi caranya kita tadi tidak tahu diri dengan meninggalkan apa yang harusnya kita lakukan saat ini. Ya. Kalau seandainya kita saat ini bisanya sholat 5 waktu, maka laksanakan sholat yang 5 waktu. Ya. Walaupun saudara kita, teman kita mungkin setiap hari sudah bisa sholat malam, ya, setiap hari, maka kita jangan sampai merasa diri kita itu apa? Merasa diri kita tidak atau melakukan sesuatu hal yang belum bisa kita lakukan. Hal itu bisa kita upayakan, tapi jangan dijadikan penyesalan. Kalau seandainya kita saat ini bisa melakukan sedekah besarnya 1.000, jangan pernah meninggalkan 1.000-nya ini karena demi kita ingin sedekahnya 100.000. Saat ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita 1.000, maka 1.000 itu ya yang kita keluarkan dalam sedekah.
Jadi semuanya ngukur kemampuan diri kita. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak bisa disamakan dengan orang lain. Ini orang-orang tasawuf begitu. Jadi makanya orang-orang sufi itu tidak akan pernah memandang yang namanya kekayaan, jabatan, tingkat kualitas ibadahnya. Yang dia nilai adalah dirinya sendiri. Selalu yang dilihatnya itu dirinya sendiri. Kalau dia mampu A, belum bisa melaksanakan A, maka itu kesalahan buat dirinya sendiri. Tapi kalau dia bisanya, mampunya A dan bisa melakukan A, tidak bisa melakukan B, maka tidak peduli, yang penting dia masih bisa melakukan A. Begitu, ya. Jadi apa yang Allah berikan saat ini jangan pernah kita tolak, jangan pernah tidak disyukuri. Apa yang Allah berikan kesempatan waktu saat ini jangan pernah kita lewatkan. Maka pergunakan waktu kita. Tadi dikatakan oleh Imam Qushairi, al-waktu ma anta fihi. Saat ini, waktu ini, dari tadi, ma anta fihi, waktunya sholat subuh. Maka saat itu waktu kita melaksanakan sholat subuh. Ada yang sholat subuh bisa berjamaah di masjid, ada yang tidak di masjid. Kita yang bisa sholat berjamaah di masjid, jangan pernah juga menyalahkan saudara kita yang tidak sholat subuhnya di masjid. Begitu. Kita tidak tahu mereka tidak sholat di masjid itu seperti apa. Tugas kita adalah bagaimana bersyukur kita bisa melaksanakan sholat di masjid. Ini kadang-kadang kita gini, ibadah jeleknya kita tuh ya. Kita bisa ke masjid, tetangga kita nggak ke masjid. Jadi kita keluar dari rumah mau ke masjid, hatinya ngomong, ya kayak gini belum pada bangun. Jadi ada perasaan hati begitu tuh, ya. Saya aja udah bangun, padahal saya datang malam. Ntar pulang dari masjid, masih gelap aja. Kapan sholat subuhnya dia? Begitu tuh. Ini perasaan sombong dalam diri kita yang akan merusak amaliyah kita. Nggak sadar kita seperti itu dibuat oleh setan. Awalnya sama setan kan begitu, mau bangun dibikin susah. Bangun juga, waduh kata setan, kurang ajar, bangun juga. Ya, dibikin alasan aja gimana kek. Udah gitu beres wudhu, dibikin apa? Malas, udah jangan ke masjid, jangan ke masjid. Ke masjid juga, waduh, ya begitu tuh setan. Sampai akhirnya ke masjid juga, sholat jamaah juga, pulang-pulang hati kita iwaswisu fi sudurin nas. Itu diberikan kewaswasan, ya, hatinya dibisik-bisikin begitu. Perasaan kita dijadikan menjadi orang yang soleh. Udah kayak ahli surga aja pulang subuh. Ya, apalagi berjamaah habis ngaji lagi, begitu tuh. Timbul tuh perasaan-perasaan kita orang paling baik, paling soleh begini sama setan. Jangan-jangan nanti amal kita hilang seperti itu. Sudah, jangan mikirin orang bagaimana atau bagaimana. Apalagi membanggakan ujub terhadap amaliyah kita. Yang kalaupun mau, ketika kita mau memang mengajak mereka, ajaklah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan itu pun ingat, jangan sampai ngajak kita itu kita mengajak karena gara-gara kita merasa diri kita itu orang baik. Kita hanya saring wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya. Jadi udah nikmatin apa yang Allah berikan saat ini buat kita. Ya, jangan pernah kita juga memandang rendah orang-orang yang mungkin mereka belum melakukan sesuatu yang seperti kita sudah lakukan saat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah yang ke-18-nya, ini masih sambungannya. Ihalatukal a'mal ala wujudil farag min ru'unatin nafsi.
Ihalatukal a'mal, menunda-nundanya engkau akan pekerjaan, ala wujudil farag atau firag, atas adanya kekosongan, min ru'unatin nufusi, itu diantara tanda-tanda ru'un, ya, kebodohan diri. Orang-orang yang menunda-nunda atau mengalihkan kebaikan kepada sesuatu yang tidak baik, atau menunda-nunda melakukan kebaikan, ya, nanti aja ala wujudil firag, ya, atas adanya waktu yang kosong, min ru'unatin nufus, itu diantara tanda-tanda ciri-ciri kebodohan. Jadi gini, menunda-nunda pekerjaan sampai kita nganggap nanti aja, kalau seandainya begini, kalau seandainya begitu, entar aja. Kita sering begitu, sholat yuk entar aja dah gitu, entar aja. Nah ini orang-orang tasawuf nih nggak bagus begini. Karena ketika ada panggilan sholat, maka kata mereka, ya, ayu a'malin afdal as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, fi awali waktiha, yaitu pada awal waktu. Nih orang-orang tasawuf begitu. Maka mereka tidak akan menyia-nyiakan sholat di awal waktu. Kenapa? Karena kalau di akhir waktu, kata mereka, belum tentu saya masih ada. Nah ini, dan kita begitu biasanya. Itu sholat. Sekarang waktu subuh, misal tadi awal Allahu Akbar, Allahu Akbar, setengah jam kemudian kira-kira kita masih hidup atau enggak? Maka orang-orang yang suluk, yang murid, yang menginginkan ma'rifat kepada Allah, pengen dekat dengan Allah, mereka tidak akan menunda setengah jam yang akan datang. Karena kenapa? Setengah jam yang akan datang belum tentu saya ada di alam dunia. Atau hal lain, kadang-kadang gini tadi sering, kita saat ini bisa bersedekah 1.000 rupiah, 1.000. Kan pikiran kita, 1.000 mah malu, entar aja. Kalau seandainya saya udah punya 1 juta. Ini pun adalah perbuatan yang tidak baik, dan diantara orang-orang yang kata pengarang kitab, yang jiwanya terganggu, ya. Kenapa? Karena menunda apa yang bisa dilakukan saat ini, menunggu sesuatu yang belum pasti, ya, menunggu sesuatu yang belum. 1.000 saat ini uangnya ada nggak? Ada, tapi yang 1 juta itu belum tentu ada di depan, belum tentu. Maka baiknya, kata mereka para sufi, lakukan yang 1.000 rupiah saat ini, jangan nunggu-nunggu nanti datangnya 1 juta. Kalau sekarang 1.000 rupiah bisa dilakukan, besok ada rezeki lagi 1 juta, kita bisa berikan. Jadi double. Yang kecil saat ini kita bisa dilakukan, ke depan Allah berikan lagi rizki yang 1 juta itu, kita pun bisa melakukan. Kalau seandainya sekarang tidak dilakukan, nunggu-nunggu yang besarnya 1 juta, maka belum tentu ketika saat itu kita dapatkan 1 juta. Atau boleh jadi kita dapatkan 1 juta, boleh jadi kita sudah tidak mau lagi melakukan atau mengeluarkan yang 1 juta itu. Akhirnya yang 1.000 nggak dikeluarin, yang 1 juta nggak bisa dikeluarin. Kadang-kadang kerjaan kita begitu.
nanti, tarsok, ya. Don't put it until tomorrow what you can do today. Yang kita bisa lakukan saat ini jangan sampai ditunda-tunda sampai besok. Lakukan saat ini. Kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini jangan sampai kita tunda. Lakukan saat ini walaupun mungkin nilainya kecil, walaupun sedikit. Jangan sampai kita nunggu sesuatu yang belum pasti kita dapatkan. Begitu. Ihalatukal a'mal ila wujudil firag min ru'unatin nafus. Nah, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas memanfaatkan waktu, yaitu orang-orang yang seperti Rasulullah katakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik itu orang-orang yang senantiasa bisa memanage dirinya itu. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan sesuatu untuk setelah kematian. Kita menyadari hidup ini hanya sementara, besok kita akan meninggal, kita akan dipanggil kembali kepada Allah. Maka orang yang hidup di dunia ini akan selalu mempersiapkan amal untuk bekal setelah mati. Selalu yang dipikirin begitu. Ya, kalau kita dikasih pemberitahuan, ya, bahwasanya besok jam 8 pagi atau jam 6 sore, jam 18 akan ada pemadaman listrik. Ya, waktunya lama sampai 12 jam. Oh, berarti sampai pagi lagi nih. Kira-kira kalau ada pemberitahuan begitu, persiapan apa yang kita lakukan? Macam-macam, lampu emergensi yang nggak punya juga, ayo kita ini, ya, yang ada genset, periksa bensinnya, takut habis, nanti kalau mati tinggal nyalain, kan gitu. Semuanya disiapin sama kita, air di toren dipenuhin, padahal cuma gara-gara pemberitahuan mau mati listrik. Kita dikasih tahu sama Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, besok ya kita bakal mati, nanti di alam kubur begini begitu, di akhirat begini begitu, ada neraka ada surga, kita butuh perbekalan begini begitu. Ada yang sibuk nyiapin perbekalan, cuek aja. Ya, cuek aja kita, padahal yang ngasih tahu Allah. Pasti nggak kira-kira kalau Allah ngasih tahu? Ini pemberitahuan dari pihak yang punya listrik. Boleh jadi pemadaman kagak jadi, boleh nggak? Boleh, udah, karena masalahnya udah teratasi. Tapi kalau giliran mati, janji Allah surga neraka dibatalin nggak sama Allah? Nggak bakal, pasti kita semuanya bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang bernafas pasti bakal mati. Setelah mati nanti kita harus mempertanggungjawabkan tentang amaliah kehidupan kita selama di dunia. Yang dibutuhkan kita setelah mati adalah amal, bukan mobil, bukan rumah, bukan deposito. Ya, bukan tabungan, bukan, semuanya ditinggalkan, kita tanggalkan. Yang dibawa amal, ya. Fayat ba'wahidun, satu yang ikut, yaitu amaluhu, amal kita. Amal kita yang buat nemenin kita sampai kita meraih surga, kata Allah, udah disiapin atau belum? Belum, karena kita cuek dengan pemberitahuan. Akhirnya nanti kalau cuek gimana tuh, kayak tadi pemberitahuan, biarin aja, mati dah listrik. Nggak taunya maghrib mati listrik, gelap. Waduh, gelap, belum siap ini, lilin kagak ada, itu kagak ada. Kalau udah gelap begitu gimana?
sibuk dah begini begitu tuh air kagak ada, repot nggak tuh? Itu baru di dunia. Gimana di akhirat? Di dunia masih ada tetangga pakai genset ikut nyolok, ya betul ya. Kalau di akhirat udah kagak bisa begitu, udah masing-masing kita. Yauma yafirul mar'u min akhi, ya, wa sahibatihi wa bani. Itu pada hari dimana orang tuh kabur dari saudara-saudaranya, udah mentingin diri kita sendiri masing-masing. Sama istri sama suami udah nggak kenal, sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'im yauma idzin sya'nui yugni. Untuk semua orang pada hari ini, pada hari kiamat nanti, mereka itu sya'nui yugni, ya, disibukkan dengan urusan masing-masing. Nah, kita siapin dari sekarang amal perbuatan kita, amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Walaupun yang namanya amal bukan jaminan untuk kita masuk surga, karena tiket masuk surga hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita raih dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khudu wal inqiyad. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah pengen lihat ketaatan hambanya, diciptakan untuk ibadah. Rizki sudah ditanggung kata Allah sama saya, kenapa harus bingung? Urusan rizki yang ditanggung malah pada sibuk cari rizki. Padahal rizki nggak perlu dicari, tinggal jemput. Yang belum ditanggung tuh urusan nanti akhiratnya, surga nerakanya, belum ditanggung sama Allah, nggak dijamin sama Allah. Kenapa sekarang kamu diam dan santai saja kata Allah? Makanya dilihat sama Allah dalam diri kita itu apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat rupa bentuk kita, jabatan kita, kedudukan kita, kekayaan kita, nggak ada, ya. Yang dilihat sama Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, amal kita, hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang semakin hari hatinya semakin bersih, makin meningkat lagi kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan segala bentuk kehidupan ini kepada Allah, karena sejatinya Allah yang maha tahu tentang kebaikan yang harusnya kita terima. Saatnya Allah berikan apa pada kita, maka itulah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak bersyukur dengan yang Allah berikan kepada kita, apalagi kita meninggalkan yang seharusnya kita lakukan, yakni ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Atur waktu kita, mana waktu untuk mencari bekerja, mana waktu kita memikirkan urusan akhirat kita. Ada waktunya, makanya Allah memerintahkan salat, as-salatu ala waktiha, ya. Jadi salat itu ada waktunya, ya. Jadi salat itu ada waktunya. Maka jangan pernah kita tinggalkan kewajiban kita, minimal sholat itu. Karena waktu ini adalah kesempatan yang Allah berikan, dan waktu itu adalah sesuatu yang harus kita manage dengan diri kita sendiri. Jadi al-waktu ma anta fihi, waktu itu adalah sesuatu yang bagaimana engkau berada di dalamnya. Kalau kita sedang urusan dunia, fokus urusan dunia. Datang waktu urusan akhirat, fokus untuk urusan akhirat. Waktunya ngaji, waktunya jalan-jalan, waktunya kita bekerja, waktunya untuk keluarga. Yang penting jangan sampai kita pergunakan waktu itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin karena ini banyak ya acara, mungkin ditutup dengan doa, Ustaz. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا ببركتك وعلمنا لباس عافيتك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.